Trigram Astu Nama Sidang. Para Dewan Juri yang saya hormati dan umat Sidarma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana dengan judul Pentingnya Dana Punya bagi Umat Hindu. Apakah kita semua sudah mengetahui apa itu arti daripada dana punya? Apakah umat Sidarma sudah berdana punya? Izinkan saya untuk mengulas kembali mengenai pengertian dari dana punya. Dana punya merupakan suatu ajaran yang harus dihayati dan juga diamalkan. Sesuai dengan asal kata dana punya, dana yang berarti pemberian, dan punya yang berarti selamat, baik, dan suci. Jadi pengertian dari dana punya adalah pemberian yang baik dan suci secara tulus ikhlas sebagai salah satu bentuk pengamalan ajaran Dharma. Dana punya juga merupakan suatu sarana untuk meningkatkan selada dan bakti kita kepada ide Sang Widiwasa. Umat Dharma yang berbahagia, ajaran Dana punya juga sangat erat kaitannya dengan ajaran Tatuam Asi, yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Kita semua adalah sama. Pandanglah, lihatlah setiap orang seperti melihat diri kita sendiri yang memerlukan pertolongan, bantuan, dan juga perlindungan. Karena manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan dari orang lain. Sesuai dengan kitab suci Weda, yaitu Wasudaiwa Kutumbakam, yang artinya semua makhluk adalah bersaudara. Memahami dan menghayati ajaran Tatuam Asi, sudah semestinya kita harus saling tolong-menolong, apalagi di masa-masa COVID-19 saat ini ya. Umat Dharma yang berbahagia, ada beberapa kitab suci yang selokanya menjelaskan tentang dana punya. Beberapa kutipan selokanya diantaranya adalah Triswapete sudatamhi widinapyarcitang danang datur bawatyan artaya paras paratradaturewacca, yang artinya walaupun kita mencari harta kekayaan melalui ajaran Dharma, tetapi kalau tidak didarmakan kepada yang layak, ia akan terbenam ke kawah neraka. Kitab suci Sarasa Muscaya Seloka 170 mengatakan bahwa Amat Saryam Buddha Prahurdanam Daramaca Samyamam Awasietena Nityamhi Tiage Tiasa Date Subang, yang artinya adapun yang disebut dana punya adalah nasihat dari para pandita, sifat yang tidak dengki, taat melakukan dharma. Sebab bila semua itu dilakukan dengan tekun, ia akan memperoleh keselamatan sebagai pahala dan dana punya. Dari kedua seloka di atas dapat saya jabarkan lagi sebagai berikut. Walaupun kita mencari harta kekayaan sesuai dengan ajaran Dharma, tetapi kalau tidak ditanda punyakan, itu tidak akan mendapatkan berkah bagi kita sendiri. Selain itu, dana punya juga tidak terbatas hanya dengan materi saja, tetapi bisa juga yang bukan materi. Yang terpenting adalah rasa tulus dan ikhlas. Menurut Swami Vivekananda, ada 3 yang termasuk dana punya. Yang pertama adalah Dharma Dana. Dharma Dana adalah memberikan punya melalui pencerahan budi pekerti yang luhur untuk mengajarkan dan merealisasikan ajaran Dharma. Yang kedua adalah Widya Dana. Widya Dana adalah memberikan punya melalui mengajarkan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah Arta Dana. Arta Dana adalah memberikan punya materi
berupa harta benda melalui ajaran Dharma dan didasari oleh rasa tulus dan ikhlas. Umat Dharma yang berbahagia, kapankah waktu yang tepat untuk kita berdana punya? Sebenarnya secara umum tidak ada batasan untuk kita berdana punya. Kapanpun itu, asalkan dilandaskan dengan rasa tulus dan ikhlas. Dalam kitab suci Sarasa Niscaya, Sloka 183, disebutkan mengenai waktu yang baik untuk berdana punya, yang dapat saya simpulkan sebagai berikut. Dana punya baik dilakukan pada waktu Uttarayana, yaitu pada saat matahari berada di utara Khatulistiwa. Dana punya baik dilakukan pada waktu Wiswakala, yaitu pada saat matahari berada tepat di Khatulistiwa. Dana punya baik dilakukan pada waktu Dakshinaya, yaitu pada saat matahari berada di selatan Khatulistiwa. Biasanya ketiga waktu tersebut bertepatan dengan purnama atau tilem. Maksud dari ketiga penjelasan tadi adalah di mana tepat pada saat purnama dan tilem, di mana adanya piodalan di suatu pura dan tempat suci, di sanalah waktu yang tepat untuk kita mengaturkan dana punya. Walaupun sedikit, harus dengan hati yang tulus dan ikhlas. Hadirin yang saya cintai, mari kita lanjutkan mengenai kualitas dan makna dari dana punya, yang mana masih belum selaras dengan ajaran agama Hindu kita. Seperti halnya masyarakat yang berdana punya tidak didapatkan dari ajaran Dharma, seperti berjudi, berkorupsi, ataupun hal-hal negatif lainnya. Umat Dharma yang berbahagia, marilah kita berdana punya dengan memberikan sesuatu yang kita miliki kepada pura atau tempat suci ataupun orang lain yang membutuhkan. Ingat, satu dana punya yang kecil bisa berdampak besar bagi orang lain. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, saya aturkan puja Parma Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.